Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya yang pertama-tama kepada Abi Hanif, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok Seperkem Lareba Hanifida, dan tidak lupa pula kepada guru-guru saya dan kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang Kitab Ulumul Quran, yaitu tentang muhkam dan mutasyabih. Nah, apa sih muhkam? Muhkamnya itu diambil dari kata hakama, yaitu adalah memutuskan dua hal, baik itu di antara memutuskan dua hal, antara yang benar dan yang salah, antara kebenaran dan kebohongan, antara kebenaran dan kezaliman, dan lain-lain. Nah, kemudian jadi muhkam juga yang dari kata hakim. Nah, jadi hakim itu adalah orang yang memutuskan apabila ada dua orang sedang memutuskan pertengkaran. Nah, jadi pertengkaran itu setiap pertengkaran ada yang salah dan ada yang benar, maka diputuskan oleh hakim. Nah, jadi muhkamnya itu adalah sesuatu yang dikokohkan. Nah, jadi apa sih maksudnya? Maksudnya muhkam dalam ayat-ayat Al-Qur'an yaitu sudah diketahui maksudnya. Nah, jadi artinya itu sudah jelas. Jadi misalnya itu An-Nahl lebah. Nah, itu artinya itu sudah jelas bahwa An-Nahl itu artinya lebah, tidak ada maksud lain. Nah, kemudian yang kedua ada mutasyabih. Mutasyabih dari kata tasyabah, yaitu artinya salah satu yang serupa di antara ayat-ayat dan ada kemiripan. Nah, jadi mutasyabih ini biasanya tuh sukar dipahami. Mengapa? Karena mutasyabih ini hanya Allah yang tahu. Hanya diketahui oleh Allah apa itu maksudnya. Nah, jadi mutasyabih ini artinya itu tidak jelas. Bukan tidak jelas dalam artian sangat tidak jelas, tapi maksudnya itu tidak jelas itu harus ada takwil. Jadi apabila ingin memahami apa itu ayat mutasyabih, maka harus menakwilkan ayat itu agar kita paham apa maksudnya. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian muhkam dan mutasyabih itu adalah muhkam yaitu sesuatu ayat yang sudah jelas artinya, sedangkan mutasyabih adalah sesuatu ayat yang masih sukar artinya, yang harus ditakwil terlebih dahulu. Nah, macam-macam mutasyabih ada tiga. Yang pertama dari segi lafaz, dari segi makna, dan dari segi lafaz dan makna. Itu menurut Muhammad Chirzin. Nah, kemudian ada pula hikmah-hikmah mempelajari muhkam dan mutasyabih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hikmah-hikmah mempelajari muhkam dan mutasyabih, yaitu yang pertama adalah kita akan masuk ke contoh-contoh mutasyabih. Nah, jadi misalnya itu ada misalnya itu ada ayat yang menjelaskan bahwa di akhirat nanti bahwa akan ada taman, air, dan api. Nah, sesungguhnya di dunia pula sudah ada taman, air, api. Nah, tetapi maksudnya itu adalah di akhirat itu lebih besar daripada yang dimaksud ayat tersebut. Nah, jadi yang agar kita memahami ayat tersebut, maka kita harus menakwilkan bahwa maknanya itu api di akhirat dan api di dunia itu sama, tetapi maknanya itu berbeda dalam hakikatnya, ya pokoknya gitu. Nah, kemudian hikmah-hikmah mempelajari muhkam atau muhkam dan mutasyabih. Nah, jadi kita mengetahui rahasia-rahasia di balik Al-Quran. Nah, jadi rahasia-rahasia di balik Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama itu ada bila mana semua ayat yang berada di Al-Quran itu adalah muhkam, maka
sirnalah ujian akan keimanan dan amal kebaikan manusia. Nah, kemudian yang kedua, bila mana semua ayat yang berada di dalam Al-Qur'an itu berupa mutasyabih, maka lenyaplah semua kedudukan. Nah, kemudian yang terakhir, rahasia yang terakhir, bila mana semua ayat yang berada di dalam Al-Qur'an itu berupa muhkam dan mutasyabih, nah maka muhkam dan mutasyabih itu menjadi motivasi bagi umat Islam. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.